Iya, Bung Hersud, dalam kasus malapetaka Agustus 2025 ini, menurut saya di Mabes Polri harus ada yang bertanggung jawab. Setidak-tidaknya menurut saya ada 5 yang harus bertanggung jawab. Satu, Kapolri sendiri, Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Komjen Karyoto, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, Komjen Ahmad Wiyagus, dan juga Komandan Korps Brimob, Komjen Imam Widodo itu. Itu yang bertanggung jawab. Karena itulah dari nama-nama itu, oh ya, tambah lagi satu, asisten utama operasi Komjen Fadil Imran. Oleh karena itulah dari nama-nama itu menurut saya tidak akan dimasuk dalam nominasi menjadi calon Kapolri. Sekarang ini yang paling banyak disoroti itu adalah soal reformasi Polri yang kemarin disampaikan secara langsung oleh Gerakan Nurani Bangsa, sejumlah tokoh nasional bergabung di situ kepada Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo menyepakati itu akan dilakukan langkah reformasi itu. Dan tadi malam itu ramai sekali muncul berita bahwa Presiden itu sudah mengirim surprise atau surat Presiden ke DPR katanya untuk pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit, tapi pimpinan DPR mengaku mereka belum menerimanya. Nah, seperti biasa saya akan ajak ngomong ini dengan, kalau udah ngomongin begini, dengan pengamat politik dan analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta, Bung Slamet Giting. Assalamualaikum, Bung. Beli nih, saya manggilnya mesti Beli. Assalamualaikum, Beli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Hersung. Iya, saya pikir udah jadi orang Bali gitu, jadi. Oke. T-nya agak beda, Bung, T-nya. Oh, T-nya sudah jadi orang Bali gitu. Sama dengan Aceh ya, hampir sama ya. Hampir sama. Oke, Bung Giting, ini cukup menarik ya. Ini karena saya kira untuk pertama kalinya kemudian muncul statement itu dari Presiden Prabowo ya. Meskipun tidak langsung, tapi yang dikutip dari para tokoh yang bertemu dengan Pak Prabowo soal pentingnya dilakukan reformasi Polri. Dan itu saya kira menjadi tuntutan banyak kalangan sudah cukup lama ya. Betul. Ya. Iya, Bung Hersung, kan sejak tahun 1998 bisa dibilang tuntutan reformasi TNI dan Polri ya. Bahkan bisa dibilang TNI lebih sigap begitu, kemudian tentu saja implementasinya di lapangan lebih terbaca, bahwa betul-betul TNI itu menjalankan reformasi internalnya dengan sangat fundamental. Nah, sementara di sisi lain polisi itu dianggap belum melakukan reformasi sesuai dengan harapan. Ini kesempatan sebenarnya ketika ada peristiwa di mana malapetaka Agustus 2025 kemarin itu adalah momentum yang paling bagus untuk dilakukan reformasi terhadap kepolisian. Dan itu digaungkan juga kemarin ketika kelompok GNB bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, bahwa tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya memang ada hal yang sangat fundamental di mana polisi memang harus berbenah diri begitu ya. Tujuannya tentu saja bukan semata-mata mengkritik elit polisi yang sekarang, tapi juga lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa memaknai reformasi TNI itu. Kalau kita bicara, kita tidak bisa melepaskan diri dari posisi pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, di mana polisi di situ dinyatakan sebagai kepolisian negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, pasal ini kan juga menegaskan tentang peran warga negara di situ, peran pertahanan keamanan, peran TNI dan peran Polri sebagai komponen utama dalam sistem keamanan negara. Nah, jadi kalau kita memakai apa sih maksud dari ayat 4 di dalam pasal 30 itu, kan jelas bahwa Polri adalah alat negara berbasis, tugas utamanya adalah penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta menjaga ketertiban umum. Lalu implikasinya apa? Jelas
Polri berbeda dari TNI atau dari militer karena fokus Polri adalah penanganan masalah sipil dan juga kriminal, sehingga tidak boleh ada tumpang tindih Polri. Ini jadi dasar tuntutan reformasi Polri agar Polri tidak militeristik dan lebih akuntabel secara sipil begitu. Ya, dan yang ada yang kesan Nah, bahkan bukan hanya itu ya, Bung Ginting ya, kan justru terkesan bahwa ya, Polri itu memasuki ruang-ruang dulu, ruang-ruang yang dulu ditinggalkan TNI ketika masih dui fungsi ABRI kan. Ya, ini peran politik juga di situ yang banyak jadi persoalan ya, juga. ya betul. Memang salah satu kritik keras kepolisian justru pada 10 tahun pemerintahan Jokowi Mhm. itu dianggap bahwa polisi belum bisa menempatkan dirinya sebagai alat negara yang menjalankan politik negara, bukan menjalankan politik praktis. Nah, disinilah menurut saya ada implikasi-implikasi yang kini harus dihadapi kepolisian, kadang baik TNI juga maupun Polri kerap tanpa sadar atau secara sadar ditarik-tarik ke dalam Ya, arena politik praktis. Padahal posisi netral itu sangat dibutuhkan, terutama pada saat berlangsungnya pilkada atau pilpres. Nah, jadi kalau di sini kita harus melihat memang harus ada pembatasan kejelasan fungsi TNI Polri. Nah, celakanya Bung, di satu sisi kita punya undang-undang TNI, udah punya juga undang-undang Polri, tapi kita tidak punya undang-undang bridging, Mhm. jembatan di antara dua lembaga ini. Mhm. Undang-undang tentang kedudukan TNI dan Polri Mhm. supaya kemudian tidak timbul gesekan-gesekan di lapangan yang ini seringkali kemudian menyebabkan ada konflik antara dua alat negara ini. Jadi reformasi sektor keamanan juga memang harus menyasar sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip negara demokratis. Nah, kalau kemudian kita membahas kepolisian, tentu saja tadi seperti saya kemukakan, karakternya harus sipil. Ya. Karakternya harus sipil, bukan militeristik dan berorientasi pada pelayanan, bukan penaklukan. Misalnya menaklukkan pengunjuk rasa, dia justru harus melayani, mengayomi, dan juga melindungi. Nah, kemudian kalau dari prinsip negara demokrasi jelas di negara demokratis penegakan hukum itu harus melindungi atau menyasar warga negara dan bukan untuk menakut-nakuti. Wewenang kepolisian jelas dibatasi hukum dan mereka wajib dan tunduk pada pengawasan sipil. Nah, polisi harus juga menjadi sebagai birokrasi sipil. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah dan subscribe channel ini teman-teman agar tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini kita membedah sebuah isu panas yang sedang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Nah, di mana teman-teman ada bersih-bersih kabinet dan reformasi Polri di era Presiden Prabowo. Nah, sobat politik semua, belakangan ini kita melihat langkah tegas dari Presiden Prabowo Subianto yang mulai melakukan tindakan nyata terhadap orang-orang di dalam kabinetnya yang dinilai tidak sesuai dengan kinerja yang diharapkan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah teman-teman, di beberapa cuplikan video ini ada beberapa poin penting yang disoroti oleh netizen. Yang pertama, adanya evaluasi Kapolri dan reformasi Polri. Nah, di mana masyarakat menyoroti saat ini di mana tuntutan untuk reformasi Polri semakin kencang. Ya, bahkan muncul sorotan-sorotan netizen lainnya yang kabarnya bahwa Presiden Prabowo sedang mengevaluasi jabatan Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Banyak pihak menilai ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan reformasi internal Polri agar kembali ke jalurnya sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, bukan sebagai alat politik praktis. Yang kedua teman-teman, adanya pembersihan geng Solo. Nah, publik sedang menyoroti di mana bagaimana satu persatu tokoh yang dianggap sebagai pengikut setia atau peninggalan era Jokowi mulai disingkirkan dari posisi strategis.
di mana mulai jajaran menteri hingga institusi kepolisian ini dilihat sebagai upaya Bapak Prabowo untuk membangun kepemimpinan yang lebih independen. Yang ketiga, ketegasan pemimpin. Nah, masyarakat nampaknya mulai memberikan dukungan besar terhadap pemberanian Bapak Prabowo ini. Di mana netizen di kolom komentar banyak yang menyuarakan dukungan agar institusi negara segera dibersihkan dari oknum-oknum yang hanya mementingkan kelompok tertentu demi tegaknya keadilan dan kejujuran di negeri ini. Nah, teman-teman semua, apakah langkah tegas Bapak Prabowo ini murni untuk menegakkan hukum dan keadilan? Ataukah ada bumbu politik di baliknya? Yang jelas, tuntutan masyarakat agar Polri lebih akuntabel dan tidak militeristik adalah hal yang tidak bisa ditawar-menawar lagi. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk share, like video ini agar banyak teman-teman kita yang lain juga yang melek akan politik. Nah, di sini teman-teman, di beberapa cuplikan video yang sudah kita saksikan, ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen terkait isu polemik ini, dan mari kita kawal bersama teman-teman sehingga kita tahu apa saja isi hati dari teman-teman kita. Teman-teman, di sini sampai oleh teman kita Ezi, sangat lama sekali saya rasa dan menilai para pejabat sekarang sulit dipercaya dan tidak memberi contoh perilaku baik terhadap rakyatnya. Yang kedua, teman-teman, disampaikan oleh teman kita Sri Hayanti, iya, harusnya pergantian Kapolri dipercepat, bikin malu negara. Ada oknum polisi bisa diperbudak sama mantan pemimpin, yaitu jelas pelecehan konstitusi di mana harga diri penegak hukum. Kita lanjut, teman-teman, disampaikan oleh Rial Gamal, mana berani Prabowo mengganti Kapolri Listio Sigit tanpa izin restu dari Jokowi sebagai gurunya Prabowo. Ya, teman-teman, kita lanjut, disampaikan oleh teman kita Karsono, sebagai presiden harusnya mau mendengar saran dan kritik dari masyarakat Indonesia. Di korup Tribrara masih banyak pangkat Komjel Pol yang cerdas dan berwibawa, berintegritas, di bawahnya Jenderal Listio Sigit Prabowo. Segera Kapolrinya geng Solo diganti. Koruptor Tribraka saat ini di mata masyarakat benar-benar sudah bobrok. Bobroknya lagi Kapolri, Basekrim, Polri atau penyidik di Polda Metro Jaya dan Kapolda yang terang-terang jadi member melindung kejahatan pemalsuan dokumen negara ijazah UGM yang dilakukan oleh Joko Widodo. Ya, teman-teman, kita lanjut, disampaikan oleh teman kita Mbah Hudi. Berapa kali omon-omon Kapolri mau diganti sampai muak mendengarnya, apa sudah berani mengganti? Ya, teman-teman, kita lanjut, disampaikan oleh teman kita Jack aja. Semoga Kapolri segera secepatnya diganti Pak Prabowo. Kapolri yang sekarang ini Kapolri mati mental. Pak Priyono juga memberikan komentarnya, ya, mana berani Presiden Prabowo ganti Kapolri. Takut sama Jokowi karena tanpa cewek-cewek Jokowi, Prabowo tidak akan menang dalam Pilpres 2024. Ya, teman-teman, kita lanjut, disampaikan oleh teman kita Hendra Siregar, kalau Prabowo tidak mengganti Kapolri berarti Prabowo telah membiarkan rakyatnya hidup di dalam ketidaknyamanan karena kebobrokan akhlak kepolisian ini bawa kepemimpinan Listio Sigit. Ya, teman-teman, kita lanjut, disampaikan oleh teman kita Yayu Kujaiti, harusnya Pak Prabowo copot Kapolri Sigit. Dia tangan kanan Jokowi pembohong ijazah palsu. MJU berkomentar, Jokowi sekarang sudah tak presiden. Aku heran, boleh Jokowi arahkan penyidik Polda keluar SP3? Ini amat-amat bodoh, undang-undang hukum dilanggar dengan gampang. Ya, teman-teman, kita lanjut, disampaikan oleh teman kita Tri Dawet, terlalu omon-omon Prabowo. Rakyat jelata tahu Sigit Agus Kurniawan Bahli, apalagi tuh Biengkerok, Luhut penjilat Jokowi. Prabowo jangan omon-omon doang, tegas seperti waktu jadi tentara. Ya, teman-teman, kita lanjut, disampaikan oleh teman kita Murian Syamir, mana bisa beri wowo kecuali rakyat demo besar-besaran yang mendukung para ulama, cendiluan, tokoh-tokoh masyarakat
dan ini baru Wowo ikut, jiwa seberang masih di kandang kuda. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita Dodianto, jangan omon-omon aja presiden, buktikan berhentikan Listio Sigit Bahlul, Lisha semua menterinya Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Mucha, sebelum Kapolri diganti, saya berkeyakinan negara akan terus berpersosok dan Interpol takut masuk Indonesia karena hukum tidak tegak. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita Sony Pulkodio, Kapolri di bawah pimpinan Jenderal Sigilistio tumbuh pesat mafia-mafia tambang, mafia jodol, mafia migas, kelapa sawit, dan lain-lain yang sengaja dibiarkan oleh Jokowi dan Kapolri. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga disampaikan oleh teman kita Fatimah, sudah jangan nggak usah diganti Kapolrinya, jadikan Sigit Kapolri seumur hidup sekalian bisa hancur negara ini sehancur-hancurnya. Kalau perlu Jokowi jadikan penasihat presiden. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian dari tanggapan-tanggapan netizen yang sudah kita dengar bersama ini? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.